Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang yang menunggu berkat, berjaga-jaga itu sesuatu yang penting. Seseorang yang bekerja atau punya usaha jasa pernah berkata begini, "Saya tidak tahu kapan datangnya rezeki. Ketika saya hampir tutup, tiba-tiba para tamu berdatangan kepada saya." Berjaga-jaga itu juga penting bagi seseorang yang menunggu antrean panggilan. Ia tentu berharap bahwa antrean berikutnya tidak akan mendahului dirinya. Berjaga-jaga pada waktu malam itu merupakan keharusan bagi seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu di malam hari. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Yesus menyebut kata berjaga-jagalah beberapa kali pada kutipan Injil yang kita simak dan kita renungkan pada pagi hari ini. Kutipan Injil hari ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua, yang seringkali disebut sebagai akhir zaman. Kelak kita akan merayakan Natal. Kita mengenangkan kelahiran Yesus yang sudah terjadi, seraya kita tidak melupakan masa depan, yaitu kita mengharapkan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, tetap berjaga itu tidak mudah, bahkan sulit. Orang tidur di malam hari pada umumnya. Akan tetapi kita dianjurkan untuk berjaga-jaga. Menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Kita ingat bagaimana murid-murid Yesus tetap terjaga sesudah menerima nasihat untuk tetap berjaga. Menjelang malam, Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dan pada peristiwa itu, salah seorang muridnya justru mengkhianatinya. Saat tengah malam, mereka tertidur pulas. Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada mahkamah agama. Ketika larut malam, ayam berkokok, salah satu murid yang menjadi andalan Yesus justru menyangkalnya. Dan akhirnya pada waktu pagi-pagi buta, mereka membiarkan Yesus dibawa kepada Pilatus dan dihukum mati. Mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Mereka tertidur. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua sesungguhnya tidak lebih baik dari para murid Yesus. Kita tidak sanggup berjaga-jaga karena kita diserang oleh rasa kantuk sehingga menjadi tertidur. Akan tetapi tertidur kita adalah tertidur
tertidur secara rohani. Tertidur secara rohani dapat terjadi dan dapat hinggap pada diri kita kalau kita memiliki ketidakpedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai. Mereka itu punya masalah sosial, masalah ekonomi, masalah psikologi, dan seterusnya. Dan terhadap mereka semua, kita hanya berdiam diri, kita berpangku tangan, kita hanya sebatas membicarakannya saja. Dengan kata lain, tertidur secara rohani dapat terjadi pada diri kita kalau kita hanya peduli kepada orang-orang di mana kita bergaul dengan mereka secara nyaman dan kita tidak berbuat apapun untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan bangun dari tidur ketidakpedulian dengan menunjukkan kasih secara nyata. Seseorang tidak bisa dikatakan Kristiani kalau tanpa kasih. Tindakan kasih yang kita lakukan mengantar kepada kita untuk terarah kepada masa depan, yaitu kedatangan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang berada di sekitar kita, keluarga kita, harta kita, kuasa kita, semuanya akan berlalu atau semuanya akan menjadi tidak berguna. Akan tetapi kasih itulah yang tetap ada. Melalui karya belas kasih kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada alasan lain supaya kita perlu bangun tidur. Alasannya adalah bahwa hidup kita seringkali hanya datar-datar saja, biasa saja. Maka kita tidak menemukan suatu makna dalam hidup ini. Dengan demikian kita semua perlu waspada dalam doa. Dan saat berdoa, kita bagikan menyalakan lilin dalam kegelapan. Kalau kita menyalakan dan memanjatkan doa, berarti kita membangunkan diri kita dari sifat yang suam-suam kuku. Dengan berdoa, kita mengangkat pandangan kita kepada hal-hal yang lebih luhur dan kita mengusahakan diri untuk menyesuaikan dengan kehendak Allah. Dengan berdoa, kita membebaskan diri dari kesendirian kita dan kita membangun harapan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa menjadi orang Kristiani tanpa berdoa. Berjaga-jaga itu berarti berdoa dan penuh kasih kepada sesama. Berjaga-jaga mengharapkan kedatangan Tuhan berarti tidak membiarkan diri dikuasai oleh keputusasaan. Kita hidup dalam suatu pengharapan. Bagaikan kita semua ini berada pada rahim ibu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang kita cintai berhubung kita akan lahir di dunia. Demikian juga halnya sekarang ini Allah di surga menunggu-nunggu kita.
Kalau Allah di surga menunggu-nunggu kita, memang pantas disayangkan kita ini justru lebih sering sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Bahkan perkara-perkara duniawi itu menjerat diri kita. Kita khawatir tentang kuasa. Kita khawatir tentang popularitas. Kita khawatir dengan pangkat yang ada pada diri kita. Kita khawatir kalau tidak ditopang oleh orang-orang yang dapat mengangkat status sosial kita. Saudara-saudari yang terkasih, semua yang ada di sekitar kita akan berlalu. Kita menantikan kedatangan Allah bukan secara pasif, bukan dengan tidak berbuat apa-apa. Kita berjaga-jaga dan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan kapanpun dan dimanapun juga. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini sebagai Minggu Advent pertama juga sekaligus merupakan novena kebangsaan yang ke-8. Tema kita adalah gereja berpolitik. Melalui tema ini, kita semua umat beriman diajak untuk berpolitik praktis sebagai usaha untuk menguduskan dunia. Maka supaya kita dapat ambil peran untuk terlibat menguduskan menguduskan dunia ini, kita belajar dari teladan yang pernah ditampakkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, kita diharapkan untuk menciptakan kerukunan, menciptakan persaudaraan, menciptakan persatuan, dan menjauhkan pertentangan, menjauhkan ketegangan. Sebagaimana Yesus datang ke dunia untuk membawa damai bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kita mengusahakan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus sendiri pernah bersabda dan berpesan kepada kita, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang ketiga, kita bangkit bersama Yesus untuk membebaskan diri dari berbagai krisis sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga membebaskan diri dari krisis politik. Di sana ada korupsi, ada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Saudara-saudari yang terkasih, sejumlah tokoh politik baik pada masa lalu dan juga sekarang ini menjalankan kehidupan politik dengan berpihak pada rakyat kecil dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Keterlibatan umat beriman dalam berpolitik bukan berdasarkan kesempatan untuk berkuasa, melainkan berdasarkan hati nurani, berdasarkan dialog, dan berdasarkan pada pelayanan demi kebaikan semakin banyak orang. Semoga umat beriman yang berpolitik dapat membangun Indonesia yang damai, yang bersaudara, dan lebih sejahtera. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang